Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lengkap, rinci, detail, dan jelas mengenai bagaimana cara membaca grafik gerak lurus fisika kelas 10 dalam bentuk 5 soal dan pembahasan secara mudah dan lengkap. Tentu saja bersama saya, Pak Willy. Setelah belajar dari video ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai gerak lebih mudah. Oleh sebab itu, saya persilakan untuk subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaannya dalam mendukung channel ini. Silahkan like jika Anda suka, komen untuk pertanyaan, dan share bagi yang merasa video ini bermanfaat. Baik, mari kita mulai. 5 soal gerak lurus dalam bentuk grafik. Soal yang pertama, gerak sebuah mobil terlukis seperti pada gambar. Jadi ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Jarak yang ditempuh mobil pada interval waktu antara 4 second hingga 12 second adalah. Nah, untuk menjawab ini, mari kita lihat kembali grafik geraknya. Kemudian saya bagi menjadi beberapa segmen ya. Kalau kita perhatikan dari sini sampai sini, itu grafik dengan kecepatan yang berubah. Makin lama makin besar kecepatannya. Kemudian dari detik ke-4 sampai detik ke-10 itu grafik gerak dengan kecepatan konstan. Dan setelah 10 detik sampai ke 12 detik, grafiknya bergerak dengan kecepatan berubah. Ya. Ini seperti ini, kalau ini makin lama makin cepat, tapi kalau ini makin lama makin kecil nilai kecepatannya. Nah, bagaimana menghitung jarak? Nah, prinsipnya adalah ketika kita memiliki grafik kecepatan terhadap waktu, maka untuk menghitung jarak atau perpindahan yaitu sama dengan menghitung luas di bawah kurvanya. Jadi kalau kita mau menghitung jarak atau perpindahan untuk segmen yang ini, maka kita hitung luas yang kotak ini. Kemudian kalau kita menghitung jarak atau perpindahan untuk gerak dari yang bagian ini, kita hitung luas segitiga ini. Ya, mari kita hitung. Jadi S1 itu adalah S1 untuk jarak atau perpindahan. Ini adalah persegi panjang kali lebar. Jadi panjangnya ini V ya. Ini lebarnya adalah waktu T. V-nya 20 dari sini. Dikalikan waktunya dari 4 ke 10 adalah 6. Sehingga jarak atau perpindahannya ini selama ini adalah 120 meter. Bagaimana dengan segmen garis yang ini? Prinsipnya sama ya, kita menghitung luas. Di sini kebentuk segitiga, jadi setengah kali. Nah, ini adalah tingginya V, ini ke sini adalah waktunya. Jadi V-nya 20 dan T-nya 2 second dari 10 ke 12. Kalau kita selesaikan jadi setengah kali 21 kali 20 meter. Sehingga total dari jarak atau perpindahannya dari 4 ke 12 kita tinggal jumlahkan saja, yaitu S sama dengan S1 plus S2. 120 plus 20 jadi sama dengan 140 meter ya. Kita sekarang memasuki soal yang kedua ya. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu untuk benda yang bergerak lurus berikut ya. Ini grafiknya kecepatan terhadap waktu. Seperti ini. Perpindahan yang ditempuh selama 10 second adalah, oke, ini hampir sama dengan soal sebelumnya. Ya, tapi di sini yang ditanya adalah perpindahan. Baik, sekarang kita gambarkan kembali, kemudian kita bagi bendanya menjadi yang ini, yang pertama dan yang kedua ya. Karena ini saya akan menggunakan prinsip luas, jadi karena saya tahu luas ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus trapesium, maka saya bisa langsung ya. Jadi tidak usah menggunakan segmen yang ini tambah ini ya. Jadi bisa langsung. Kemudian dari 8 ke 10 itu juga grafiknya saya bisa hitung ya dengan menggunakan prinsip luas segitiga ya. Jadi perpindahan itu adalah luas di bawah kurva. Jadi kalau yang ini. Tapi kalau yang bagian bawah ini berarti yang segitiga ini ya. Jadi luasnya dibatasi oleh kurva dan sumbu T-nya. Karena di sini ditanya perpindahan selama 10 detik, tentu saja kita hanya menghitung luas dari ujung sini sampai ujung sini. Jadi saya bagi menjadi 2 segmen ya. Yang pertama itu adalah bentuknya trapesium.
Ya, kita ingat bahwa luas trapesium adalah setengah kali A itu alas biasanya disebutnya. Kemudian ini B-nya bubung, kemudian dari sini ke sini adalah tinggi ya. Jadi setengah kali dari sini ke sini 8. Bubungnya dari 2 ke 6 adalah 4. Kemudian tingginya dari sini ke sini adalah V, itu kecepatan sendiri ya. Kemudian kita kalikan dapat 24 meter. Nah, bagaimana dengan yang bagian 2? Nah, bagian 2 S2 itu perpindahannya bentuknya segitiga ya, ini kecepatannya, ini waktunya. Tetapi karena kecepatannya negatif, kita masukkan minus ya. Sehingga didapatkan S2. Nah, S2 ini adalah perpindahan ya. Ini juga perpindahan. Minus 4. Artinya apa? Kalau misalkan dia positif ke kanan, maka perpindahannya itu adalah ke kiri. Dari detik ke-8 sampai dengan detik ke-10. Jadi totalnya perpindahan yang dialami dari awal geraknya kita jumlahkan, yaitu S sama dengan S1 plus S2, yaitu 24 minus 4. Sehingga total perpindahan dari sama dengan 20 meter dari posisi awal ke posisi akhir ini ya. Ya, kita sekarang masuk ke soal yang nomor 3. Gerak sebuah partikel terlukis pada gambar berikut. Jadi ini ada grafik menunjukkan antara kecepatan terhadap waktu ya. Di sini ada 2 segmen garis ya. Tentukan jarak yang ditempuh dari A ke B dan dari B ke C. Ya, oke, jarak ya. Kemudian yang ke B, percepatan dari A ke B dan dari B ke C. Jadi di sini ada yang ditanya adalah jarak dan percepatan dari grafik kecepatan terhadap waktu. Ya, mari kita gambarkan terlebih dahulu untuk mempermudah permasalahan. Kita lihat, saya bagi menjadi 2 segmen ya. Jadi dari 0 ke 4 itu adalah AB ya. Dari 4 ke 10 BC. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti yang soal sebelumnya, kalau kita mau menghitung jarak, berarti kita menghitung luas di bawah kurva ya. Ini. Jadi untuk segmen AB kita hitung luas persegi, kemudian untuk segmen BC kita hitung luasnya berbentuk trapesium ya. Tentu saja mudah. Kita lihat yang pertama SAB ya, luas 1 adalah ya ini V-nya, ini T-nya. Jadi 12 kali 4. Yaitu 48 meter. Bagaimana dengan yang kedua? Karena ini bentuknya trapesium, saya gunakan rumus trapesium setengah alas tambah bubung kali tinggi. Jadi yang sisi yang sejajar ini dan ini ya. Berarti ini A-nya lebih besar, yaitu 12. Kemudian ini 6 ya. Dan tingginya dari 4 ke 10 juga 6. Kalau kita kalikan dapat SBC adalah 54 meter. Jadi ini adalah jarak yang ditempuh dari A ke B. Sementara SBC adalah jarak yang ditempuh dari B ke C sejauh 54 meter. Bagian B-nya adalah percepatan dari A ke B dan dari B ke C ya. Oke, kita gambarkan lagi untuk grafiknya kecepatan terhadap waktu sebagai berikut ya. Jadi dari A ke B, ini dari B ke C. Nah, kalau kita perhatikan segmen garis AB itu kecepatannya adalah konstan ya, tidak berubah. Tentu saja percepatan itu terjadi karena adalah perubahan kecepatan. Oke, bagian BC itu ada perubahan kecepatan, berarti ada nilai percepatannya ya. Jadi kalau misalkan kita hitung percepatan dari A ke B itu sama dengan tangan sudutnya. Di sini tidak ada kemiringan atau gradien AB-nya. Jadi percepatan AB adalah 0. Atau kita bisa juga menggunakan prinsip tidak ada perubahan kecepatan dalam arah AB, maka percepatannya tidak ada atau 0. Lain halnya dengan garis BC ya. Kalau BC ada perubahan kecepatannya, kecepatannya berkurang. Berkurang sebesar berapa? Yaitu dari 12 ke 6, yaitu minus 6 ya. Dibagi terjadi dalam waktu 6 detik. Sehingga percepatannya adalah min 1 meter per second kuadrat. Artinya apa? Dalam 1 detik kecepatannya berkurang 1 meter per second. Soal nomor 4, sebuah partikel bergerak lurus dengan percepatan seperti pada gambar. Ini adalah grafik percepatan terhadap waktu untuk benda yang bergerak selama 20 detik. Jadi percepatannya berbeda-beda untuk segmen garis-garisnya ya. Nah, bagaimana menentukan kecepatan setelah 12 second ya. Di sini grafiknya sampai 20 second. Jadi tentu saja kita butuhkan hanya grafik sampai 12 second saja.
Nah, bagaimana cara gambarnya? Mari kita gambarkan terlebih dahulu grafik percepatan terhadap waktunya ya. Saya bagi menjadi segmen-segmen dan sampai ke 12 second saja karena di sini ditanya kecepatan setelah 12 second. Nah, seandainya kita memiliki grafik seperti ini, percepatan terhadap waktu, maka perubahan kecepatan itu sama dengan luas di bawah kurva. Ya, jadi kalau kita misalkan menghitung garis yang ini dari 0 sampai 4 detik, luas persegi, kalau kita hitung luasnya, maka terjadi perubahan kecepatan sebesar luas ini. Demikian juga perubahan kecepatan dari 4 sampai 10 detik sama dengan luas ini. Dan perubahan kecepatan berikutnya selama 2 detik terakhirnya itu luas ini. Oke, ini percepatan positif, nanti nilai delta V-nya positif, kalau yang ini delta V-nya negatif. Mari kita hitung terlebih dahulu ya, delta V masing-masing segmennya. Jadi delta V1 itu luas ini maksudnya adalah A kali T ya, percepatan kali waktu, atau persegi ini, luas persegi ini. Ini A-nya, ini T-nya. A-nya 3, V-nya 4. Jadi 12 meter per second. Positif ya. Kemudian segmen garis yang kedua, bagian 2 ini, perubahan kecepatannya saya sebut delta V. A kali T juga ya. Jadi dari sini ke sini 6, T-nya juga 6. Delta V2-nya 36 meter per second. Bagaimana dengan bagian ketiga? Delta V3 ini luasnya berbentuk persegi panjang, jadi A kali T, tapi A-nya minus. T-nya 2 detik saja ya, karena ini sampai ke detik ke-12. Sehingga perubahan kecepatannya min 10. Oke, sekarang kita akan menentukan kecepatan setelah 12 detik ya. Jadi tadi kita sudah mendapatkan bahwa kecepatan awalnya itu adalah minus 18. Kemudian kita juga sudah menghitung perubahan kecepatan dari tiap-tiap segmen garis ini ya, delta V1, delta V2, dan delta V3. Jadi kita bisa menggambarkan grafik kecepatan terhadap waktunya sebagai berikut ya. Nah, ini didapat dari mana? Pertama kita menghitung VB ya, karena VA itu adalah min 18, kita mulai dari sini. Nah, VB itu adalah VA ditambah delta V. Delta V-nya adalah delta V1. Jadi nilai VB itu didapat dari minus 18 ditambah 12, minus 6. Jadi inilah VB minus 6. Kemudian di titik C itu berarti VB ditambah delta V2 ya. Minus 6 ditambah 36 jadi 30. Itu adalah nilai VC. Dan terakhir tentu saja kalau kita mau menghitung kecepatan setelah 2 detik, kita tambahkan nilai VC ini dengan delta V-nya. Jadi VD sama dengan VC tambah delta V. 30. Nah, karena delta V-nya negatif, maka nanti jadi berkurang. Sehingga kecepatan akhir dari benda yang bergerak dengan grafik percepatan seperti ini adalah 20 meter per second. Oke, kita sampai di nomor 5. Posisi sebuah partikel terlukis pada gambar berikut ini. Jadi ini adalah grafik posisi Y terhadap T. Bentuknya adalah sepertinya fungsi kuadrat ya. Tentukan posisi benda pada saat 4 detik, kecepatan rata-rata 4 second pertama, kecepatan awal benda, kecepatan pada saat 4 second, percepatan awal benda, dan percepatan pada saat 4 second. Baik, sekarang kita mulai dengan yang pertama dulu ya. Untuk posisi, kita tinggal membaca koordinat saja. Jadi pada saat 4 detik, posisinya ya tentu saja di sini. Sehingga kita tahu bahwa Y4 ya 4 meter. Oke, yang A ini. Kemudian untuk yang B, ditanya adalah kecepatan rata-rata selama 4 detik pertama ya. Jadi kita tahu bahwa untuk kecepatan itu adalah rata-rata adalah perubahan posisi terhadap perubahan waktu ya. Kalau kita lihat dari grafik sini, ini posisi pada saat awal itu 0. Posisi pada saat 4 itu 4, jadi seperti gambar ini ya. Jadi delta Y adalah perubahan posisi dan delta T adalah perubahan waktu.
untuk kecepatan rata-rata adalah perubahan posisi dibagi dengan perubahan waktu, ya. Jadi V bar sama dengan delta Y dibagi delta T. Jadi 4 kurang 0, perubahan posisinya dibagi delta T-nya adalah 4 second. Jadi kita dapatkan V bar atau kecepatan rata-rata adalah 1 meter per second. Ya, baik, kita akan lihat bagian C dan D itu kecepatan awal benda dan kecepatan pada saat 4 second. Itu merupakan kecepatan sesaat. Kita tahu bahwa kecepatan sesaat itu adalah turunan dari posisi. Jadi kalau kita mau menghitung kecepatan sesaat, maka kita harus tahu juga persamaan posisinya, ya. Ini tadi disebut bentuk kuadrat, ya, dengan koordinat seperti ini. Kita bisa menentukan persamaan atau fungsi kuadrat tersebut sebagai berikut, ya. Jadi fungsi kuadrat bentuk umum adalah Y sama dengan AT kuadrat plus BT plus C. Nah, dari sini kita terlihat bahwa kurva ini dia melewati titik 0,0. Sehingga kita tahu bahwa nilai C-nya adalah 0. Kemudian di sini kita melihat bahwa koefisien B ini menentukan kecepatan awal, ya. Kalau kita perhatikan kecepatan awal. Jadi nanti kita lihat garis datar itu merupakan garis singgung di sini, itu adalah kecepatan di titik awal ini 0 detik. Dan kita melihat barisan datar berarti kecepatan 0. Sehingga suku B juga bernilai 0. Jadi yang tinggal fungsinya adalah Y sama dengan AT kuadrat. Dengan satu variabel A saja yang harus kita ketahui. Nah, untuk menghitung nilai A ini, kita substitusikan koordinat yang ada di kurva ini, ya. Kita bisa pilih titik 2,1 atau 4,4. Saya pilih 2,1. Jadi Y-nya 1, A-nya dicari, dan T-nya adalah 2. Substitusi ke sini, kita dapatkan bahwa A sama dengan 1/4. Jadi, fungsi kuadrat ini bernilai Y sama dengan 1/4 T kuadrat. Sekarang kita akan menentukan besaran berikutnya, ya. Dari grafik kita akan menentukan kecepatan, ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa kecepatan awalnya yaitu 0 tadi, ya. Yaitu karena garis singgungnya mendatar sehingga gradiennya 0. Nah, bagaimana dengan kecepatan pada saat 4 second, ya. 4 second itu di sini. Kalau saya buat garis itu adalah garis singgung di sini, ya. Nah, kita tentukan kecepatannya dari turunan terhadap posisi, ya, posisinya. Jadi turunan 1/4 T kuadrat adalah setengah T. Sehingga kecepatan rumusnya VT sama dengan setengah T. Nah, untuk kecepatan pada saat 4 detik, kita tinggal substitusi T-nya 4, sehingga kita dapatkan V4 adalah 2 meter per second. Dan terakhir, kita akan menghitung percepatan awal benda dan percepatan. Nah, percepatan adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Jadi turunan dari setengah T adalah setengah meter per second kuadrat. Dari sini kita melihat bahwa percepatannya bernilai tetap, tidak terpengaruh pada waktu. Jadi, percepatan pada saat awal 0, setengah meter per second kuadrat, begitu juga pada saat 2 detik setengah meter per second kuadrat, ya. Demikian pembahasan mengenai cara membaca grafik gerak lurus fisika kelas 10 dalam bentuk 5 soal dan pembahasan mudah dan lengkap. Saya berharap teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Jika ada pertanyaan mengenai isi video ini, tinggalkan komen, dan bila teman-teman suka, silakan like, ya. Jangan lupa juga untuk menekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info terbaru mengenai video dari channel ini, ya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya.